وأهل بيته وجميع الأولياء المقربين والعلماء العاملين والشهداء الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وأسراره ونفحاته وعلومه في الدارين آمين. Ini Bidayatul Hidayah ya, matanya ya. Ini dikarang oleh manusia luar biasa. Satu-satunya ulama yang punya julukan Hujjatul Islam ya Al-Ghazali ini. Mudah-mudahan bisa ada yang bisa mengamalkan kitab ini. Insya Allah hanya dengan kitab ini bisa jadi wali insya Allah ya. Kalau yang baca tak bisa mengamalkan, siapa tahu yang ngaji ada yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhu al-Imamu al-Alimu al-Allamatu Hujjatul Islam wa barakatul anam. Berkata siapa syekh yang menjadi imam, yang alim, yang sangat alim, julukannya Hujjatul Islam dan Barakatul Anam. Ini julukannya. Barakatul Anam, berkahnya berkah untuk umat manusia. Julukannya Abu Hamidin, Pak Hamid, namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammadin. Muhammad putranya Muhammad, putranya Muhammad,
Al-Ghazaliyyu At-Tusiyyuh. Qaddasallahu ruhahu, semoga mensucikan siapa Allah akan ruhnya, wa nawwara dharihahu, dan mencahayakan akan kuburannya, amin. Alhamdulillahi, adapun segala puji adalah bagi Allah, haqqa hamdihi, dengan pujian yang sebenar-benarnya. Wassalatu, adapun salawat, wassalamu, dan salam, ala khairi khalqihi, atas sebaik-baik makhluknya Allah, Muhammadin, Nabi Muhammad, rasulihi, utusan Allah, wa abdihi, dan hamba Allah, wa ala alihi, dan atas keluarganya Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, min ba'dihi, sesudah Nabi Muhammad. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal harisu, wahai orang yang semangat, al-muqbilu ala iktibasil ilmi, yang fokus atas mencari ilmu, al-muhiru, yang menampakkan, min nafsihi, dari dirinya, menampakkan sidqar raubati, akan kesungguhan ingin, sungguh ingin, wa faratat ta'attusyih, dan sangatnya ingin, ilaihi, kepada ilmu. Tahukah anda, annaka, bahwa sesungguhnya kamu, in kunta, jikalau ada kamu, taksidu, itu bermaksud, bitarabil ilmi, dengan mencari ilmu, bermaksud al-munafasata, akan persaingan, wal mubahatah, dan berbangga-banggaan, wat taqadduma 'alal aqrani, dan unggul di atas teman-teman, wastimarata wujuhin nasi, dan menarik wajah-wajah manusia, ilaika, kepadamu, wa jam'a hutamid dunya, dan mengumpulkan benda-benda dunia. Fa anta, maka adapun kamu, sa'in, adalah berusaha, fi hadmi dinika, di dalam merobohkan agamamu, wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu, wa bai'i akhiratika, dan menjual akhiratmu, bidunyakah, dengan duniamu. Kalau niatmu di dalam mencari ilmu tak benar, demi kepentingan dunia, maka sesungguhnya kamu adalah sedang berusaha untuk menghancurkan agama sendiri. Fasafqatukah, maka adapun transaksimu, khasiratun, adalah rugi, wa tijaratukah, dan perdaganganmu, bairatun, adalah lesu, wa muallimukah, adapun gurumu, mu'ayyinun lakah, adalah membantu kamu, ala isyanika, atas kemaksiatanmu, wa syarikun lakah, dan menjadi partner laka, bagimu, fi khusranikah, di dalam kerugianmu. Wa huwa, adapun gurumu, kaba'i saifin, sama seperti orang yang menjual pedang, min qati tariqin, kepada qati tariq, kepada pikul, kepada penyamun. Jadi orang yang cari ilmu tidak ikhlas, gurunya berarti membantu. Gurunya berarti sama dengan orang yang menjual pedang kepada maling. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa menolong atau membantu orang lain atas suatu maksiat, walau bi syatri kalimatin, walaupun dengan separuh kalimat, kana, maka ada siapa man, syarikan, adalah teman atau partner,
lahu bagi yang berbuat maksiat fiha di dalam maksiat. Membantu dengan setengah kalimat seperti apa? Misalnya mau bilang uktul, bunuhlah dia. Hanya bilang saja itu kan sudah suku kata daripada kata ya. Wa in kanat jikalau ada niyatuka apa niatmu, wa qasduka dan tujuanmu, bainaka antara kamu, wa bainallahi ta'ala dan antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi dari mencari ilmu. Al-hidayatah adalah mendapatkan hidayat. Duna mujarradir riwayati, bukan semata-mata riwayat, bukan hanya semata-mata ini dan itu. Fa abshir, maka bergembiralah kamu. Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tabasutu adalah membentangkan laka bagimu, ajnihataha akan sayap-sayapnya, idza masyaita ketika kamu berjalan. Wahitanul bahri, adapun ikan-ikan di laut, tastaghfiru adalah memohonkan ampun, laka bagimu, idza sa'aitah bila mana kamu berjalan. Kalau niat mencari ilmu bagus, maka malaikat akan menolongnya. Bahkan ikan-ikan di laut ikut memohonkan ampun. Walakin akan tetapi yang bagilakah seyogyanya bagimu, anta'lama kamu tahu, qabla kulli syai'in sebelum tiap-tiap sesuatu, harus tahu annal hidayatah bahwa sesungguhnya hidayah, allati hidayah yang adapun lati samaratul ilmi adalah buahnya ilmu. Laha ialah bagi hidayah, bidayatun adapun awal, wa nihayatun dan akhir, wa zahirun dan bagian luar, wa batinun dan bagian dalam. Jadi ada bidayatul hidayah, permulaan hidayah, ada nihayatul hidayah, akhir hidayah, ada zahirul hidayah, bagian luarnya hidayah, ada batinul hidayah, bagian dalamnya hidayah. Wala wusula ila nihayatiha, dan tidak mungkin sampai kepada akhirnya hidayah atau puncak hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah mengokohkan permulaan hidayah. Wala usurah, dan tidak mungkin tahu ala batiniha, atas bagian dalamnya hidayah, illa ba'dal wukufi, kecuali setelah tahu ala zahiriha, atas bagian luarnya hidayah. Usur dan wukuf maknanya sama. Tak mungkin tahu bagian dalamnya hidayah kecuali harus tahu dulu bagian luarnya hidayah. Wa ana musyirun alaika, ini aku memberikan isyarat kepadamu, bibidayatil hidayati, dengan permulaan hidayah. Ini aku memberikan isyarat kepadamu dengan permulaan hidayah. Ditujarribah, agar supaya kamu menguji, biha dengan bidayatul hidayah, menguji nafsakah kepada dirimu, wa tamtahinah, dan kamu menguji biha dengan bidayatul hidayah, qalbaka akan hatimu. Fa in sadafta qalbaka, jikalau kamu mendapatkan hatimu, ilaiha kepada bidayatul hidayah, ma'ilan condong, wa nafsakah, dan kamu mendapatkan dirimu, biha dengan bidayatul hidayah, wa tawiyatan itu tunduk, walaha qabilatan, dan kepada bidayatul hidayah qabilatan menerima, faduna kata tollu'ah, maka hendaklah kamu menatap. Dunaka ini isim fi'il, artinya khul at-tatollu'ah, maksudnya hendaklah kamu menatap ilan nihayati, kepada nihayat, kepada yang puncak-puncak, wattawalwulah, dan masuk fi biharil ulum, di dalam lautan ilmu.
Kalau kamu itu sudah condong kepada bidayatul hidayah, silahkan kamu melanjutkan menatap nihayatul hidayah. Wa in sadaftah qalbaka, dan apabila kamu mendapati qalbaka hatimu inda muwajahatika, ketika berhadapanmu iyaha kepada bidayatul hidayah, biha dengan bidayatul hidayah, musawwifan itu berjanji-janji, wabil amalih dan dengan mengamalkan bimuqtadaha dengan kehendak bidayatul hidayah, mumatilan itu menunda-nunda, fa'lam maka ketahuilah anna nafsaka bahwa dirimu al-ma'ilata ila talabil ilmi yang condong untuk mencari ilmu, hiya an-nafsu al-ammaratu bisu adalah nafsu ammarah, nafsu yang banyak memerintahkan keburukan. Sudah diuji sejak awal, tahu bahwa solat jamaah baik, solat duha baik, solat tahajud baik, tapi masih menunda-nunda, berjanji-janji untuk mengamalkan. Kalau seperti itu, maka keinginanmu mencari ilmu itu sesungguhnya adalah dorongan nafsu ammar. Waqadin tahadat, dan sungguh-sungguh bangkit apa nafsu ammarah, muti'atan lisyaitani, hari taat kepada syaitan, Allah ini yang terkutuk, ditudadiyakah untuk mengulur kamu, bihabli wururihi dengan tali tibu dayanya syaitan, fayastadrijuka maka mengambil kamu dengan sedikit demi sedikit, bimakidatihi dengan tipu dayanya syaitan, mengulur ila warmatil halaki kepada sengsaranya kebinasaan. Waqasduhu, adapun tujuannya setan, apa maksudnya setan? Mendorong kamu untuk cari ilmu. Adapun tujuan setan adalah an yurawwija alaika asyarra, adalah mempromosikan atasmu akan keburukan, mempromosikan keburukan atas kamu. Fi ma'ritil khairih, di dalam penampilan kebaikan. Tampilan luarnya mencari ilmu ini kan baik, ya kan, tapi bisa saja bagian dalamnya itu jelek. Hatta yulhiqaka bil aksarina amana, sehingga menggabungkan setan kepadamu dengan orang-orang yang paling rugi amal-amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum, yang sesat apa usaha mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa hum, sementara mereka yasabuna adalah menduga, annahum, bahwa sesungguhnya mereka yuhsinuna su'a, adalah berbuat baik akan perbuatan. Menyangka mereka baik padahal sesungguhnya mereka sesat. Wa inda dzalika, dan ketika itu, yatlu alaika syaitanu, membacakan atas kamu siapa setan, membacakan fadlal ilmi, kepada keutamaan ilmu, wa darajatal ulama'i, dan derajatnya para ulama, wa ma waradah, dan sesuatu waradah yang tersebut fihi tentang ilmu, minal akbari, dari hadis-hadis, wal athari, dan dawuh-dawuh para ulama. Wa yulhikah, dan membuat lupa setan kepadamu, angkolihi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manizdada ilman, barang siapa bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, dan tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah mendapatkan hidayat, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh kepada Allah. Yang dibacakan oleh setan adalah tentang keutamaan para ulama, bahwa cari ilmu itu baik. Tapi ada hadis yang tidak dibacakan oleh setan, ya ini, barang siapa ilmunya tambah, akan tetapi hidayahnya tidak tambah, maka hanya akan semakin jauh dari Allah. Wa angkaudihi, dan dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Asaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Adapun paling beratnya manusia siksanya pada hari kiamat adalah orang alim lam yanfa'hu yang tidak memanfaatkan hu kepada si alim Allahu siapa Allah bi ilmihi dengan ilmunya. Wa kana dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu adalah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha'u dan hati yang tak khusyuk, wa amalin la yarfa'u dan amal kebaikan yang tidak diangkat, wa du'ain la yusma'u dan doa yang tidak didengarkan, wa angqaulihi dan lupa dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi, aku lewat pada malam aku diisrakan, aku lewat bi aqwamin dengan beberapa kaum, tuqradu shifahuhum yang digunting apa bibir mereka, digunting bimakori domin narin dengan gunting-gunting dari neraka. Fakultu maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, kepada mereka, man antum, kalian ini siapa? Qalu mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi. Kami ini adalah orang-orang yang memerintahkan dengan kebaikan, wa la na'tihi dan kami tidak melakukan kebaikan itu. Wa nanha 'anis syarri dan kamu melarang dari keburukan, tapi wa na'tihi kami sendiri melakukan keburukan itu. Itu namanya orang alim yang ilmunya tak manfaat. Fa iyyaka ya miskinu, maka jauhkanlah dirimu wahai si miskin. Jauhkanlah antul inah kamu tunduk ditaswirihi kepada pemalsuan setan. Wa tatadalla dan kamu terjerat bihabli ghururihi dengan tali tipu dayanya setan. Fa wailun lil jahilih, celaka bagi orang bodoh. Haitsu lam yata'allam lantaran dia tidak belajar, celaka maratan wahidatan satu kali. Wa wailun lil alimih dan celaka bagi orang yang alim, haitsu lam ya'mal bima alimah lantaran tidak mengamalkan apa yang ia ketahui, celaka alfa marratin 1000 kali. Orang bodoh lantaran dia tidak belajar celaka, tapi hanya satu kali. Orang alim lantaran dia tidak mengamalkan ilmunya celaka, tapi 1000 kali. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Ketahuilah bahwa manusia dalam soal mencari ilmu itu ada 3 hal. Pertama, rajulun, seseorang, talabal ilmah yang mencari ilmu, liyattakhidhahu untuk menjadikan ilmu, zadahu sebagai bekalnya, bekal ilal ma'adi ke akhirat, mencari ilmu untuk jadi bekal akhirat. Walam yaksid dan tidak bermaksud bihi dengan ilmu illa wajhallahi kecuali ridhonya Allah, waddarul akhiratah dan kampung akhirat. Fahadha minal faizina, adapun orang ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung, mencari ilmu untuk bekal akhirat, tidak punya tujuan sama sekali kecuali mencari ridhonya Allah. Ini yang pertama. Warajulun yang kedua, orang talabahu yang mencari ilmu, liyasta'ina untuk minta bantuan siapa rajul bihi dengan ilmunya, ala hayatihil ajilati atas kehidupan dunianya, ajilah ini dunia, wa yanalah dan agar mendapatkan bihi dengan ilmunya, mendapatkan al-izza akan kemuliaan, wal jaha dan kedudukan, wal mala dan harta. Wahwa sedangkan dia rajul alimun bidzalika adalah tahu, sadar, tahu dengan itu, mustasirun fi qalbihi dan merasa di dalam hatinya,
merasa roka kata hadihi akan kelemahan keadaannya, wa hissata maksidihi dan kehinaan tujuannya. Orang mencari ilmu dengan tujuan, barangkali dengan ilmu saya kehidupan saya bisa lancar, ya kan. Namun dia merasa bahwa dirinya itu jelek. Masih lumayan, orang itu jelek tapi merasa dirinya jelek, masih lumayan. Fahadha, maka adapun orang ini minal mukhatirina, termasuk orang-orang yang bertaruh ya, taruhan. Artinya berspekulasi, imma rugi, imma untung di akhirat. Fa in ajalahu jikalau segera datang kepadanya, ajaduhu apa ajalnya, segera datang qabla taubati sebelum taubat. Khifa alaihi, dikhawatirkan alaihi atas hada, dikhawatirkan min su'il khotimati, dari su'ul khotimah. Kalau tidak segera taubat dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Wa baqiya amruhu fi khataril ma'isyat masyiatih, dan tetap apa persoalannya dia fi khataril masyiati, di dalam taruhan masyiat, berada di dalam taruhan kehendaknya Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala menghendaki dia masuk neraka, mungkin saja dikehendaki masuk surga. Itu kan taruhan namanya. Wa in wufiqah dit-taubati, kalau mendapatkan taufik untuk bertaubat, qabla hululil ajali, sebelum datangnya ajal, wa adhafa ilal ilmi al-amalah, dan menggabungkan kepada ilmu, menggabungkan amal, bukan hanya keilmuan tapi diamalkan. Wa tadaraka ma farratah, dan ia menyusudi atau memperbaiki ma akan sesuatu, farratah yang ia lengah, fihi di dalam ma, minal khalalih berupa cacat, iltahaqa bil faizina, maka dia akan bergabung bersama dengan orang-orang yang beruntung. Meskipun awalnya niatnya tidak baik, akan tetapi melakukan perbaikan-perbaikan, insya Allah akhirnya bergabung dengan orang-orang yang beruntung. Fa innat taiba minadz dzambi, karena orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dzambalahu, adalah sama dengan orang yang tiada dosa baginya. Warajulun sadisun, laki-laki yang ketiga, itu yang nomor 2 tadi. Istahwadha alaihi syaitanu, menguasai alaihi atas rajul as-syaitanu, siapa setan, sudah dikuasai setan. Fattakhadha ilmahu, maka dia menjadikan ilmunya dari atas sebagai jalan. Ilmunya dijadikan jalan ila takatsuri, untuk berbanyak-banyakan, cunyak-banyakan, bil madi dengan harta, wat tafakhuri bil jahi, dan berbangga-banggaan dengan kedudukan, wat ta'azzuzi bi kasratil adba'i, dan bermulia-mulia dengan banyaknya pengikut. Jadi ilmunya hanya ingin menjadi jalan, bagaimana dia banyak hartanya, memiliki kedudukan, banyak pengikut. Yadkhuluh, dia masuk bi ilmihi, dengan menggunakan ilmunya, kullamat khalin, kepada setiap pintu masuk. Raja'an yaqdiya minad dunya wa tarahu, karena berharap dia dapat menunaikan dari dunia akan hajatnya. Wa huwa, sedangkan dia ma'adzalika, meskipun begitu, yutmiru, adalah menyembunyikan, fi nafsihi, di dalam dirinya, annahu, bahwa sesungguhnya dia, indallahi, di sisi Allah, bimakanatin, berada dalam suatu posisi. Meskipun seperti itu, dia merasa punya posisi di sisi Allah. Orang jahat tapi tak tahu dirinya jahat. Litisamihi, karena bermereknya dia, bermerek, bisimatin ulama'i, dengan mereknya para ulama, wa tarasumihi, dan berfigurnya dia, birusumihim, dengan figurnya para ulama, fizzayyi, di dalam pakaian, wal mantiki, dan ucapan. Sorbannya sama dengan para ulama, yang pakaiannya genang, ya.
Ma'atakalubihi beserta rakusnya dia. Takalub ini rakus sebagaimana anjing, kalbun. Rakus adat dunia, atas dunia, zahiran wa batinan, secara zahir batin. Wahada minal hadikina, adapun ini termasuk orang-orang yang binasa di akhirat. Wa minal hamqa al mawrurina, termasuk orang-orang yang bodoh, yang tertipu. Idzir raja'u munqati'un an taubatihi, karena adapun harapan itu sudah terputus an taubatihi, dari taubatnya dia. Karena tidak ada harapan dia bisa bertaubat ya. Kenapa tidak ada harapan? Didzannihi annahu minal muhsinina, karena dia menduga bahwa dia termasuk orang-orang yang berbuat baik ya. Kalau jahat tapi sadar dirinya jahat, ada harapan bertaubat. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, dia itu lupa kepada firman-Nya Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan? Wa huwa, adapun dia, mimman adalah termasuk orang qalah yang bersabda fihi tentang eman. Bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Adapun aku dari selain dajjal adalah lebih khawatir atas kamu daripada dajjal. Ada sesuatu yang lebih aku takuti daripada dajjal. Ada yang paling aku takuti dibanding dajjal, aku lebih khawatir dia. Fakilah, maka ditanya Nabi, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Faqalah, maka bersabda siapa Rasulullah, dia itu adalah ulama usu, ulama yang jelek ya. Mungkin ilmunya banyak tapi ilmunya tak manfaat. Wa hadza, adapun ini, di anna dajjala wa yatuhu al-idlalu, karena sesungguhnya dajjal, adapun tujuan akhirnya, maksudnya dajjal adalah hanya menyesatkan. Dajjal itu tidak seberapa, karena tujuannya hanya idlal, menyesatkan. Wa mislu hadzal alimi, adapun semacam orang alim seperti ini, wa in sarafan nasu anid dunya, meskipun dia memalingkan masyarakat dari dunia, bilisanihi dengan lisannya, wa maqalihi dan ucapannya, namun fahiya, maka ataupun dia, da'in lahum, adalah mengajak mereka ilaiha, kepada dunia, bi'amalihi dengan perilakunya, wa ahwalihi dan hal ihwalnya. Memang kalau dalam ceramahnya selalu mengatakan dunia ini adalah jelek, tapi perilakunya berbeda. Wa lisanul hali antaku min lisanil maqali, adapun lisannya tingkah laku itu lebih fasih daripada lisannya ucapan. Orang lebih tertarik kepada perilaku daripada apa yang diucapkan. Wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil amali, adapun tabiat manusia untuk tolong menolong di dalam amal-amal perbuatan, amyadu, adalah lebih condong ilaiha, minha, daripada tiba, lebih condong ilal mutaba'ati fil aqwali, untuk ikut di dalam ucapan-ucapan. Fama afsadahu hadzal mawruru bi amalihi, maka adapun sesuatu afsada yang merusakhu kepada amma, hadzal mawruru, siapa orang yang tertipu ini. Yang dimaksud hadzal mawrur, orang cari ilmu untuk cari dunia itu. Adapun orang yang adapun apa yang merusak kepada amma, siapa si tertipu ini, bi amali, dengan perbuatan-perbuatannya, aksaru, adalah lebih banyak, mimma aslahahu, dari apa yang memperbaiki siapa hadzal mawrur hu kepada amma, bi aqwalihi, dengan ucapan-ucapannya. Memang ucapannya bisa memperbaiki orang, akan tetapi perilakunya merusak orang. Yang dirusak dengan perilakunya jauh lebih banyak daripada yang diperbaiki dengan ucapannya.
Idza yastajri'u al-jahilu 'ala ar-raghbati fid dunya, karena tidak akan berani siapa orang bodoh, tak berani untuk cinta dunia, illa bistijra'il ulama'i, kecuali dengan beraninya para ulama. Orang bodoh niru ulama, orang itu kok main buntoan ya. Jadi masyarakat bisa berani melakukan dosa karena sudah diberi contoh oleh para kiainya ya. Faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi, maka menjadi apa ilmunya? Menjadi sebab beraninya hamba-hamba Allah, berani ala ma'asihi, untuk maksiat-maksiat kepada Allah. Ilmunya menjadi sebab masyarakat berani berbuat dosa. Wa nafsuhu al-jahilatu mudillatan ma'adzalika, dan menjadi apa nafsunya, dirinya yang bodoh, mudillatan adalah menjadi manja, ma'adzalika, bersama hal itu, tumannihi, memberikan harapan siapa nafsuhu hi, kepada dia, utarajihi, dan memberikan harapan, nafsunya memberi harapan, watad'uhu, dan mengajak apa nafsunya hu, kepada dia, mengajak kemana? Ila an yamunna 'alallahi bi ilmihi, untuk apa namanya, memberi jasa kepada Allah dengan ilmunya, seolah-olah karena dia punya ilmu telah berjasa kepada Allah. Utukhayyu ilaihi nafsuhu, dan menghayalkan kepadanya apa nafsunya, annahu khairun min katsirin min ibadillahi, bahwa dia itu adalah lebih baik daripada orang banyak di antara hamba-hamba Allah. Merasa dirinya lebih baik daripada yang lain itu. Mungkin ada orang seperti itu. Fakun ayyuhat talibuh minal fariqil awwali, maka hendaklah ada kamu wahai talib, termasuk kelompok yang pertama, yang mencari ilmu semata-mata untuk bekal akhirat dan cari ridhonya Allah. Wahdar an takuna minal fariqis tsani, dan jangan sampai ada kamu termasuk golongan yang kedua, yang menjadikan ilmu agar membantu dalam menjalani kehidupan dunia. Fakam min musawwifin, betapa banyak orang yang menunda-nunda atau berjanji-janji. Ajalahu al-ajaluh, adalah datang segera kepadanya apa ajal, qabla taubati, sebelum bertaubat, fakhusirah, akhirnya dia jadi ragu. Betapa banyak orang yang selalu nunda-nunda untuk memperbaiki diri, akan tetapi ajalnya datang dengan tiba-tiba. Wa iyyaka tsumma iyyaka, jauhkanlah dirimu, kemudian jauhkan dirimu, antakuna, ada kamu, minal fariqis tsalisi, dari kelompok yang ketiga, yang menjadikan ilmunya sebagai jaring untuk mendapatkan kedudukan, harta, dan sebagainya. Kalau kamu termasuk golongan yang ketiga, fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahuka, kamu akan binasa. Halakan dengan binasa, la yurja, yang tidak bisa diharapkan, ma'anhu, bersama halakan, tidak bisa diharapkan, falahuka, apa keuntunganmu, wala yuntadharu salahuka, dan tidak bisa dinantikan apa kebaikanmu. Jangankan kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua saja jangan itu ya. Fa in qultah, jikalau kamu bertanya, fama bidayatul hidayah, apa bidayatul hidayah itu? Tadi ada dikatakan ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Awal hidayah, ada akhir hidayah. Apa bidayatul hidayah itu? Diujarriba biha nafsi, untuk melatih aku, biha, dengan bidayatul hidayah, nafsi, kepada diriku, untuk melatih atau mencoba ya. Kalau kamu punya pertanyaan seperti itu, fa'lam, maka ketahuilah,
anna bidayataha zahiratut taqwa, bahwa permulaan hidayah adalah bagian luarnya takwa. Wa nihayataha, dan akhirnya hidayah adalah batinatut taqwa, adalah bagian dalamnya takwa. Jadi bidayatul hidayah adalah bagian luarnya takwa, nihayatul hidayah adalah bagian dalamnya takwa. Fala akibata illa bittaqwa, maka tidak ada keuntungan kecuali dengan takwa. Wala hidayata illa lil muttaqina, dan tiada hidayat kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Wat taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa jitinabi nawahihi. Takwa itu adalah sebuah ungkapan tentang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fahuma kismani, maka adapun keduanya, imtisal dan ijtinab, adalah dua bagian. Jadi takwa itu punya dua dimensi. Dimensi imtisal dan dimensi ijtinab, melaksanakan dan menjauhi. Wa ha'anah musyirun alaika bijumadin mukhtasaratin min dhahiri ilmi taqwa. Ini aku akan memberikan isyarat kepadamu dengan beberapa jumlah yang ringkas min dhahiri ilmi taqwa, dari bagian luarnya ilmu takwa. Bagian luarnya ilmu takwa fil qismaini jami'an, menyangkut dua bagian secara bersama-sama. Dua bagian, yakni melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa ulhiku qisman salisan, dan aku akan menggabungkan kepada bagian yang ketiga. Yasira hadzal kitabu, agar supaya menjadi apa kitab ini, jami'an maulian, adalah komplit, maulian lagi mencukupi. Wallahu al-musta'anu, Allah adalah zat yang dimintai pertolongan. Al-qismul awal, bagian yang pertama, fit ta'ati, tentang ta'at. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafidu. Ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala itu ada dua, yaitu faraid dan nawafil. Ada yang fardu-fardu, wajib-wajib, ada yang sunnah-sunnah. Ini artinya faraid dan nawafil sama-sama diperintahkan oleh Allah. Fal fardu ra'sul madi, adapun yang fardu adalah modal. Yang fardu itu modal, ya. Wa huwa, adapun fardu aslu tijarati, adalah modal pokok perdagangan. Wa bihi, dan dengan fardu tahsurun najatu, akan dicapai apa keselamatan. Jadi fardu itu ibarat perdagangan adalah modal pokok, ya. Wan naflu, adapun perkara sunnah, huribhu, adalah keuntungan. Modalnya 1 juta, karena diputar mendapat keuntungan menjadi 1,5 juta. 1 juta itu modal pokok, 500 ribunya itu keuntungan. Wabihi, dan dengan nafal, dan ialah dengan nafal, al-fauzu bid-darajati, adapun keuntungan mendapatkan derajat-derajat di sorga. Qalah, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli adai maftaradtu alaihi. Tidak bertakarrub, tidak melakukan pendekatan kepadaku siapa orang-orang yang bertakarrub bimithli adai ma, dengan seperti melaksanakan apa, iftaradtu alaihim, yang aku fardukan kepada mereka. Kalau ada pertanyaan, apa yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah? Tidak ada kecuali melaksanakan apa yang fardu, ya. Ini yang dimaksud. Wala yazadu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan selalu siapa hamba bertakarrub kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepada hamba itu.
Setelah modal pokoknya dilakukan, kemudian yang berupa keuntungan-keuntungan dilakukan, yakni perkara-perkara sunnah. Fa iza ahbabtuhu, apabila aku cinta kepada hamba, kuntuh, maka ada aku, sam'ahu adalah pendengarannya hamba, alladzi sama' yasma'u yang mendengar siapa hamba bihi dengan ladzi, wa basarahu dan penglihatannya hamba, alladzi basar yubsiru yang melihat siapa hamba bihi dengan alladzi, wa lisanahu dan menjadi lisannya hamba, alladzi lisan yantiku yang berbicara siapa hamba bihi dengan ladzi, wa yadahu dan menjadi tangannya hamba, allati tangan yabtisu yang bertindak siapa hamba biha dengan ladzi, wa rijlahu dan menjadi kakinya hamba, allati kaki yang yamsi yang berjalan siapa hamba biha dengan allati. Ini kemarin surah sering dijelaskan apa maksudnya. Walan tasila ayyuhat talibu, dan tidak akan sampai kamu wahai si talib, wahai orang yang mencari ilmu, tidak akan sampai ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, tidak sampai kepada bangkit, kepada tegak dengan perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Kamu tidak mungkin bisa menegakkan perintah-perintah Allah Ta'ala illa bimuraqabati qalbika, kecuali dengan mengawasi hatimu, wa jawarihika dan anggota-anggota tubuhmu, fi lahadhatika di dalam seluruh momen-momenmu, wa anfasika dan seluruh nafas-nafasmu, min hina tusbihu sejak kamu masuk waktu subuh, ila hini tumsi sampai kamu masuk waktu sore. Tak mungkin kamu bisa benar-benar menegakkan perintah Allah terkecuali kamu selalu muraqabah, mengawasi hatimu, mengawasi anggota tubuhmu di dalam seluruh momen-momenmu, sejak pagi sampai sore, sampai malam. Fa'lam annallaha ta'ala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika adalah mengetahui hatimu, hati nuranimu, wa musyrifun ala dhahirika wa batinika, dan mengawasi atas zahirmu dan batinmu, baik zahirmu maupun batinmu selalu dalam pengawasan Allah. Wa muhitun bi jami'i lahadhatika, dan meliputi kepada seluruh momen-momenmu, saat-saatmu, ukharatikah dan pikiran-pikiranmu, wa khutuwatikah dan langkah-langkahmu, wa sa'iri sakanatika dan seluruh diam-diammu, wa harakatika dan gerak-gerakmu. Wa anta fi mukhalatatika wa khalawatika, adapun kamu di dalam seluruh pergaulanmu, wa khalawatika dan di saat kesendirianmu, mutaraddidun baina yadayhi adalah selalu berputar-putar di hadapan Allah. Kamu pada saat apapun, pada saat sendirian maupun pada saat berkumpul dengan orang, selalu berada di hadapan Allah. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun, maka tidak diam di dalam alam mulki, alam nyata, wal malakuti dan alam arwah. Tidak diam sakinun apa sesuatu yang diam, wala yataharraku dan tidak bergerak, mutaharrikun apa sesuatu yang bergerak, illa wajabbarus samawati wal ardi, melainkan adapun yang mengendalikan langit dan bumi, muttali'un alaihi adalah melihat kepadanya, kepada sakin dan mutaharrik itu. Mulki ini alam materi ya, bumi langit ini mulki ya. Alam malakut adalah alam arwah ya kan? Tiap-tiap sesuatu yang diam, tiap-tiap sesuatu yang bergerak pasti akan selalu dipantai oleh Allah Ta'ala.
Ya'lamu kha'inatal ayuni, mengetahui Allah. Kha'inatal ayuni, al-ayunal kha'ina asalnya. Ini min idhofati sifat ilal mausuf. Mata-mata yang khianat. Allah Ta'ala tahu kepada mata-mata yang khianat, yang selalu ceri-ceri pandang itu kha'inatal ayun. Bila tak ada orang nyongok, bila ada orang wa ma tukhfis suduru, dan sesuatu yang menyembunyikan apa sudur, dada atau hati. Wa ya'lamu as-sirra wa akhfa, dan Allah Ta'ala tahu kepada yang samar, wa akhfa, dan yang lebih samar. Fata'addab ayyuhal muskinu, maka beradablah wahai si miskin. Zahiran wa batinan, beradab secara zahir batin. Kapan, di mana beradab? Baina yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Kapan berhadapan dengan Allah Ta'ala? Ya, setiap saat. Ta'addubal abdi az-zalilil mudhnibi, seperti beradabnya hamba yang hina, al-mudhnibi yang berdosa, fi hadratil malikil jabbaril qahhari, di hadapan raja yang sewenang-wenang lagi berkuasa. Beradab ya di hadapan Allah sebagaimana kamu beradab di hadapan penguasa yang sewenang-wenang. Di hadapan raja saja sopannya luar biasa, kok di hadapan Allah tak sopan. Wajatahid an la yaraka maulaka haitsu nahaka. Wajatahid, dan bersungguh-sungguhlah kamu, Allah yaraka, tidak melihat kepadamu, maulaka, siapa Tuhanmu, haitsu nahaka, di mana tempat Allah melarang kamu. Berusahalah kamu, jangan sampai kamu kelihatan Allah di tempat mana Allah Ta'ala melarang. Wala yafkidaka, dan berusahalah kamu agar Allah tidak kehilangan kamu. Haitsu amarokah, di tempat mana Allah memerintahkan kamu. Di mana ada perintah Allah, pasti kamu ada di situ. Jangan sampai ada perintah kamu tak di situ. Setiap ada yang dilarang Allah, pasti kamu tidak ada di situ. Walan taqdiru ala dzalika, dan kamu tidak akan mampu atas hal itu, illa bi an tuwazzi'a awqataka, kecuali dengan kamu membagi-bagi waktumu. Wuturtiba auradaka, dan kamu mengatur wirid-wiridmu, min sobahika ila masaika, mulai dari pagimu sampai surimu. Fa'asri ila ma yulqu ilaika, maka hendaklah kamu mendengarkan kepada apa yang akan disampaikan kepadamu, min awamirillahi ta'ala, berupa perintah-perintah Allah Ta'ala alaika, atas kamu, min hini tastaikidu min manamika ila waqti ruju'ika ila majja'ika. Min hini tastaikidu, lebih bagus dibaca min hini, dari sejak kamu bangun tidur, ila waqti ruju'ika, sampai waktu kembalimu, ila majja'ika, ke tempat tidurmu. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.